Selamat kita bertemu lagi dalam ibadah kita pada hari ini, pada hari Minggu. Puji Tuhan, kita ada dalam keadaan yang baik, sehat, dan kita berdoa supaya kekasih-kekasih yang lain yang berada di rumah, mereka pun bersukacita meskipun mereka tidak ada bersama dengan kami karena beberapa alasan. Ada yang sakit, ya, ada yang tidak berani datang karena merasa kurang enak badan. Saya percaya kita semua sehat-sehat, ya. Puji Tuhan. Saya minta kita berdiri, kita mau menyanyikan lagu Bapakku Ajaib Segala Rancangan. Segala rancangan Tuhan itu baik semuanya. Haleluya. Bapakku ajaib segala rancangan-Mu. Amin. Tuhanku heran
sangat besar dan ajaib Tuhanku. Amin. Segala puji hanya bagimu saja. Kami mau memuji menyembah Engkau. Kiranya Engkau menerima pujian penyembahan kami yang kami mau lakukan dengan sepenuh hati kami. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Tetap berdiri, kita mau nyanyikan nyanyian yang kedua, Allah kita besar. Kita mau nyanyikan segala kebesaran Tuhan, karena kita ada di segala yang terbaik. Besarkan Dia, haleluya. Allah kita besar, yang sungguh amat besar, yang memiliki kuasa besar, besar. Karena sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Mungkin Dia yang besar, yang terbesar. Amin. Nyanyi terus. Allah sungguh amat besar. Tiada sesuatu tercipta, haleluya. Benar, kita akui bahwa Allah kita besar. Amin. Bukan hanya besar dengan ciptaannya, tapi di dalam hidup saudara dan saya, Dia Allah yang besar. Amin. Dia memenuhi hidup kita, Dia melindungi kita. Kita ini kecil, tetapi Dia besar. Amin. Haleluya. Percayalah, Tuhan kita adalah Tuhan yang besar. Kita nyanyi lebih semangat. Saya tidak mendengar suara saudara, mungkin karena pakai ini ya. Tapi mari, berarti kita harus nyanyi lebih keras lagi. Mari jemaat nyanyi. Allah kita besar, yang sungguh amat besar, yang memiliki kuasa besar, besar. Karena sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Memiliki Allah yang besar, yang terbesar.
adalah Tuhan yang besar, jangan meragukannya. Meskipun kita alami seperti ragu ya, seperti itu dari kuasa setan yang membuat pikiran kita atau kita sendiri yang meragukan. Jangan ragu saudara, meskipun saya percaya ada beberapa di antara saudara yang saya tahu, yang kami tahu sedang mengalami kesusahan ya, kesusahan tertipu, kesusahan sakit ya, tetapi kesusahan mungkin rasanya gak ada jalan. Mari kita imankan Allah kita yang besar. Amin. Haleluya. Haleluya. Gimana nih? Haleluya. Puji Tuhan ya. Tuhan kita Tuhan yang besar ya. Puji Tuhan. Kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Kita mau menyanyikan lagu sebagai satu tanda bahwa kepada Tuhan bahwa kita mau menerima firman Allah dengan sungguh-sungguh, dan terlebih kita akan menerima juga pelayanan dari Tuhan pada murid-muridnya. Percayalah di dalam perjamuan Tuhan ini Allah melayani kita karena Dia sudah berkorban bagi kita. Terlalu besar kasih-Mu Bapa. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Terlalu besar kasih-Mu Bapa. Kau berikan bagiku. Terlalu besar darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Amin. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Kau menderita gantikanku. Amin. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar darah-Mu Yesus. Sungguh kami tidak dapat membalas akan kasih-Mu. Sungguh tidak terbayarkan pengorbanan-Mu ya Tuhan. Kami perlu dan kami harus berterima kasih kepada-Mu
karena Engkaulah Allah Juru Selamat kami yang sudah mengorbankan segala-galanya. Tuhan, bagi kami tidak ada satupun yang Engkau tidak korbankan. Tuhan, baik tenaga, baik waktu saat Engkau di dalam dunia ini, Engkau bekerja dari dalam sorga. Bapa mengirim Yesus Kristus bagi kami, dan Engkau mati buat kami, Tuhan. Itu sebabnya tidak ada alasan untuk tidak mempercayai-Mu, tidak ada alasan untuk kita bersungut kepada Tuhan, tidak ada alasan untuk kecewa kepada-Mu, Tuhan, karena Engkau selalu baik, rencana-Mu selalu sempurna. Kami mau belajar tunduk kepada firman-Mu, belajar tunduk kepada Roh Kudus, kepada Allah yang besar. Bahkan dunia ini harus tunduk kepada Engkau. Dengan keadaan yang saat ini terjadi, Tuhan, Engkau merendahkan orang-orang yang sombong, orang-orang yang jemawa, orang-orang yang tidak mau percaya kepada-Mu. Engkau sedang membawa mereka, membuka mata rohani mereka untuk melihat kebesaran-Mu. Tidak ada yang dapat melawan kuasa-Mu. Kami berterima kasih sebagai anak-anak-Mu, kami ada di rumah-Mu. Kami dapat berbakti, Tuhan, dengan iman yang teguh kepada-Mu. Maka ini semua adalah kasih karunia-Mu. Terima kasih, Tuhan, untuk pengorbanan-Mu. Balasan kami adalah hanya menyembah dan memuji Engkau. Dan juga Tuhan, kehidupan kami mau serahkan kepada-Mu, supaya menjadi Tuhan satu berkat bagi orang lain yang belum diselamatkan, dan juga menyenangkan hati-Mu. Kiranya urapan Allah, Roh Allah turun ke atas kami semua saat ini. Cerahkanlah pikiran kami, Tuhan, sucikanlah hati kami. Terlebih hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu. Firman-Mu berkuasa, Firman-Mu akan memberikan iman kepada kami. Nambahkan iman kami yang mungkin sedang lemah, iman yang berkali sedang goyah, tetapi di dalam nama Yesus Kristus, di dalam kuasa firman, kami menjadi kuat kembali. Haleluya, haleluya. Kami akan duduk diam menerima firman Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kasih jiwa kami, Engkau yang mempunyai firman, berfirmanlah melalui hamba-Mu. Kita yang percaya, yang akan menerima firman Tuhan, berkata amin. Puji Tuhan. Saya berikan God is good all the time. all the time. God is good. God is good. Haleluya. Puji Tuhan. Salam sejahtera di dalam Yesus Kristus. Tuhan Yesus baik buat kita. Amin. Haleluya. Dunia semakin tidak baik, saudara-saudara, tetapi Tuhan kita semakin baik sampai kepada kesempurnaan. Puji Tuhan. Sebelum kita menerima perjamuan Tuhan sebentar, mari kita renungkan sedikit kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kalau kita melihat situasi, membaca berita, mendengar berita di televisi, ya, bahwa COVID ini sedang merajalela, ya, sedang naik-naiknya di awal bulan Februari ini, saudara-saudara, ya. Sama persis pada waktu Yesus mau disalibkan, ya. Ketika Yesus mau disalibkan, nampaknya itu iblis menang, saudara-saudara, ya. Ketika Yesus disalibkan, sepertinya iblis itu menang, tetapi akhirnya iblis itu dikalahkan dengan kebangkitan Yesus yang kita peringati pada hari ini melalui perjamuan Tuhan. Nah, saudara-saudara, menurut prediksi, ada yang memprediksikan bahwa COVID ini dengan segala antek-anteknya, saudara-saudara, mau Delta kek, mau Omikron kek, itu akan memuncak di bulan ini menurut prediksi, ya, menurut perhitungan manusia, bahwa di bulan Februari ini COVID akan semakin naik.
dan puncaknya katanya di akhir Februari. Ini menurut prediksi manusia, saudara-saudara. Persis seperti apa yang terjadi ketika Yesus disalibkan. Ya, kejahatan semakin naik sampai puncaknya Yesus disalibkan. Ya, seakan-akan Yesus tidak berdaya, saudara-saudara. Tapi kenyataannya oleh kuat kuasa Roh Kudus Yesus dibangkitkan, ya, dan dia ada di sorga sampai saat ini, dan dia berdoa buat saudara dan saya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, itu sebabnya dihimbau buat kita bahwa di bulan Februari ini kita perlu ekstra berjaga. Itu 3M atau 5M, ya, itu harus ditingkatkan, ya, diwaspadai, ya. Kita juga jangan anggap enteng iblis, saudara-saudara, ya. Iblis itu punya kuasa, ya. Tetapi kalau kita berjalan dengan kuasa Tuhan, apabila roh Allah yang lebih besar dari segala roh yang ada dalam dunia ini ada di dalam kita, maka kita tidak perlu takut, saudara-saudara. Tapi jangan anggap enteng bahwa gampang. Jangan, saudara-saudara, ya. Saya ingat tuh di dalam firman Tuhan ada anak-anak Skewa, ya, yang mau coba melawan iblis dengan kekuatan sendiri, akhirnya lari terbirit-birit, saudara-saudara. Ya. Nah, kita harus memakai kuasa dari tempat yang maha tinggi. Itu sebabnya mari tingkatkan juga Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Ya, kalau dunia berkata bahwa COVID akan semakin meningkat di bulan Februari ini, maka kita juga harus meningkat dengan iman kita kepada Tuhan. Ya, roh kita harus selalu dibangunkan dengan Roh Kudus supaya kita bisa menangkal dan kita menjadi umat-umat yang lebih daripada pemenang. Ya, jadi sekali lagi saya katakan, saya mendengar berita bahwa COVID ini akan meningkat sampai puncaknya di akhir bulan Februari, dan kemudian kita berdoa bersama, maka COVID itu akan dipatahkan dan tidak ada lagi COVID. Ya, kalau kita lihat dari kalender, saudara-saudara, bahwa di bulan Maret ini adalah tahun yang ketiga dari COVID ini, ya, tahun yang ketiga. Nah, mari kita berdoa supaya Tuhan yang mematahkan COVID ini, ya, tapi puncak-puncaknya, tapi kemudian ditebas oleh kuasa dari tempat yang maha tinggi. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya sudah berbicara dengan seseorang, ya, bahwa mari kita batasi ibadah kita, ya, di hari-hari ini. Itu sebabnya saya pun tidak panjang-panjang. Saya hanya mau angkat Mazmur 103, saudara. Mari kita buka Mazmur 103. Ada satu ayat yang sangat yang saya ingin fokuskan, ya, dalam situasi yang tidak nyaman ini. Kita harus akui situasi tidak nyaman, ya. Saya lihat di televisi, puji Tuhan, saudara, mall sepi. Ternyata mall jadi sepi, saudara. Biasanya rame, ya, tetapi kemudian mall itu sepi karena orang sekarang mulai takut, ya. Sebab, ya, begitulah, sedang merajalela COVID ini. Ayat 2 berkata begini. Saya ingin sampaikan, tekankan kepada saudara, juga kepada diri saya, bahwa jangan lupakan segala kebaikan Tuhan. Ya, saya bacakan ayat 2 lengkapnya. Puji Tuhan, hai jiwaku. Dalam salinan lain dikatakan within me. Ya, artinya dari dasar hati yang terdalam, ya, janganlah lupakan segala kebaikannya. Jangan lupakan segala kebaikan Tuhan. Ya, kebaikan Tuhan ini ditulis dalam bahasa Inggris benefits, ya, keuntungan. Ya, jadi mari di tengah-tengah kerugian yang terjadi, di tengah-tengah ketakutan yang terjadi, di tengah-tengah kehidupan yang seakan-akan tidak menentu ini,
Mari jangan lupa kebaikan Tuhan. Amin. Ya, kebaikan Tuhan itu melebihi segala-galanya. Ini adalah keuntungan kita, benefits yang Tuhan sediakan buat kita. Nah, dengan cepat saya ingin melihat apa sih kebaikan-kebaikan Tuhan, apa keuntungan yang kita terima, ya, di tengah-tengah masa sukar, masa sulit ini, masa yang berbahaya ini. Tetapi kalau kita menaruh pikiran dan perasaan kita, ya, itu sebabnya Paulus berkata dalam Filipi pasal 2, hendaklah engkau menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus Yesus. Ya, jadi mari di masa-masa yang sukar ini kita arahkan pikiran perasaan kita kepada Kristus. Ya, apa benefitsnya itu? Dikatakan begini, saya baca mulai dari ayat 1 dari Daud. Ya, kita kenal Daud ini. Daud ini adalah seorang yang hidup penuh dengan tantangan, saudara-saudara. Tidak habis-habisnya tantangan yang dihadapi oleh Daud. Ya, tetapi kita belajar Daud selalu menang, selalu menang, selalu menang. Ya, dia berkata di ayat 1 dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku. Selalu dia berkata jiwaku. Ya, jadi dari dasar hati, mari kita memuji Tuhan bukan karena lip service kita. Ya, bukan dari mulut kita saja, tapi dari dasar hati, dari hati yang terdalam, within me, kata salinan lainnya. Jadi dari dasar hati kita. Dan kita tahu bahwa Tuhan itu bukan melihat luar kita, tapi Tuhan menilai dasar hati kita. Ya, Tuhan sedang melihat keadaan hati kita, bukan keadaan luar kita, saudara-saudara. Ya, sehingga dikatakan pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Allah itu kudus, Allah itu suci. Ya, nah marilah kita juga mau hidup suci, diawali dari dasar hati kita yang keluar, terpancar keluar menjadi berkat bagi orang lain. Ya, haleluya. Ayat 2 saya sudah katakan tadi. Ya, hai jiwaku jangan lupakan segala kebaikannya. Apa kebaikannya? Ayat 3. Dia mengampuni segala kesalahanmu. Mungkin di masa-masa sukar ini ada orang yang sudah mulai meragukan Tuhan. Seperti tadi istri saya berkata, jangan ada yang ragu ya. Sebab murid-murid pun pernah mereka bersama-sama menyembah kepada Yesus. Tapi ayat itu berkata, saya lupa di mana nanti sorenya, ada yang meragukan, menyembah, tapi mereka ragu kepada kuasa Tuhan. Saya harap kiranya mari kita melatih diri kita bahwa kalau kita mau menyembah Dia, sembahlah dari dasar hati kita. Jangan ragu. Dalam beberapa ibadah saya hari-hari ini, saya katakan dari sisi Tuhan nggak perlu diragukan, saudara-saudara. Yang kita perlu ragukan dari sisi kita. Dari Tuhan mah nggak perlu diragukan. Dia adalah Tuhan yang baik, Dia kekal untuk selama-lamanya, Dia maha kuasa, Dia dahsyat, Dia hebat. Jadi jangan ragukan dari kita ini loh yang harus selalu introspeksi, koreksi diri, perbaiki, ya, baharui dari hari ke hari. Dari kita ini. Nah, mari saya mengajak kita untuk kita melatih diri kita melalui Mazmur 103 ini. Ya, Dia mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Haleluya. Puji Tuhan, kalau kita pernah sakit, semua secara sendiri pernah sakit. Kalau kita sembuh, jangan bilang dari obat, jangan bilang dari dokter, tapi itu dari anugerah Tuhan. Di sini ada beberapa kalimat dikatakan kasih karunia Tuhan. Ya, kasih karunia Tuhan itu begitu lebar, begitu dalam, begitu tinggi. Kita tidak dapat jangkau dengan akal kepikiran kita. Terlalu banyak. Ya, ayat 4 berkata begini, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Haleluya. Memang kita semua harus masuk lubang kubur, saudara-saudara. Amin. Ya, Yesus saja masuk lubang kubur.
ya. Tetapi pada hari yang ketiga dia bangkit. Maka kalau kita bandingkan, saya coba angkat saja Yohanes pasal 11 ayat 25-26, ya. Kata lubang kubur ini adalah kebinasaan, saudara-saudara. Tapi bagi orang yang percaya dan tidak melupakan kebaikannya, Yohanes pasal 11 ayat 25-26 berkata begini. Yohanes 11 ayat 25-26 berkata begini. Mana? Ayo, halo. Ya, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ini kata percaya bukan believe ya saudara, tapi trust. I trust to Jesus, ya. Ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ayat 26. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Artinya bisa sih kita masuk ke dalam lubang kubur, tapi firman Allah berkata kita hidup. Percayakah engkau akan hal ini? Haleluya. Itu sebabnya di ayat yang keempat tadi dikatakan Dia menebus hidupmu dari lubang kubur. Benar kita mati, kita dikuburkan nanti, ya, tapi kita hidup bersama-sama dengan Dia. Amin. Inilah yang menjadi benefit kita ketika kita mengiring Tuhan dan mengimankan bahwa Dia adalah Tuhan yang baik. Ayat 5, Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Saudara-saudara, tidak ada yang lain yang bisa memuaskan kita. Di dunia ini tidak ada yang bisa memuaskan kita. Harta, kekayaan, kedudukan, pangkat, nama yang hebat tidak bisa memuaskan kita. Yang memuaskan kita adalah hanya Yesus saja. Amin. Haleluya. Ya, memuaskan hasratmu sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Ini kalau mau diuraikan panjang, saudara-saudara. Saya ke ayat yang ke-7. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Jadi kita melihat bahwa firman Allah ini berkesinambungan, saudara-saudara, dari mulai perjanjian lama sampai kepada perjanjian baru. Itu sebabnya kok Sis Ivon gak hadir ya? Pompol mana nih Sis Ivonnya? Mungkin kecapean baca Alkitab kan? Itu sebabnya Ibu Ivon angkat, mari kita rajin baca Alkitab. Ya, sebab dari kitab Kejadian sampai pada kitab Wahyu semua mengandung, ya, mengandung bahwa di dalam Yesus ada keselamatan, di dalam Allah yang benar ada keselamatan. Ya, itu sebabnya jangan kita ragu, saudara-saudara. Ya, ayat 8. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Nah, setiap kita jumpa dengan berlimpah kasih setia ini berbicara tentang kasih karunia-Nya berlimpah. Haleluya. Ya, di sini dikatakan Tuhan penyayang dan pengasih. Jadi jangan ada kira-kira di antara kita yang terkontaminasi dengan perkataan dunia ini bahwa mana kuasa Tuhan, mana pertolongan Tuhan. Ya, tapi Dia adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Kasih Tuhan berlimpah. Yohanes pasal 1 ayat 16 berkata begini. Tolong diklik saja. Yohanes pasal 1 ayat 16. Ya. Haleluya. Saya tiba-tiba muncul ayat ini di pikiran saya. Kalau saudara membaca Suruh Iman kemarin, saudara, ayat ini muncul. Ya. Yohanes bukan Yosua. Yohanes. Oke. Karena dari kepenuhannya ketika Yesus naik ke sorga, maka segala kepenuhan keilahian, kebesaran, kemahakuasaan Tuhan itu penuh di dalam Yesus.
Ketika dia berada di dalam dunia, dia itu Allah yang menjadi manusia. Tapi ketika dia naik ke sorga, yang sedang berdoa buat saudara dan saya, segala kepenuhan keilahian Allah, kebesaran, kemahakuasaan Allah itu ada di dalam Yesus. Sehingga dikatakan dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Ada banyak kasih karunia Allah yang Tuhan berikan kepada kita. Antara lain kalau kita ada sampai saat ini. Amin. Ini bukan kebanggaan kita, saudara-saudara, bukan kehebatan kita, tapi karena kasih karunia demi kasih karunia yang Tuhan berikan ya kepada kita. Kita ingat 2 Korintus 9 ayat 12 berkata begini. 2 Korintus 12 ayat 9. Ya, ketika Paulus ya, supaya jangan dia meninggikan diri, jangan menyombongkan diri ketika dia diangkat ke sorga untuk melihat kehebatan sorga, saudara-saudara ya, tetapi supaya jangan dia meninggikan diri, jangan dia menyombongkan diri, maka Tuhan mengizinkan ada apa? Duri di dalam tubuhnya ya, dan dia berdoa kepada Tuhan. Tetapi Tuhan berkata di dalam 2 Korintus 12 ayat 9, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Ya, kalau ada pun yang berkata, kok COVID ini gak habis-habis, kok hal-hal yang menakutkan ini gak reda-reda, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan berkata, cukuplah kasih karuniaku. Amin. Mari kita belajar menikmati kecukupan kasih karunia Allah dalam kehidupan kita, sehingga dia berkata, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Ya, Tuhan izinkan ada waktunya kita seperti ada di dalam jurang maut, saudara-saudara, seperti dalam keadaan kelemahan. Tapi justru di situ, saudara-saudara, ketika kita berseru, ketika kita mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan, maka firman Allah berkata, kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ya, jadi ketika kita sedang merasa mungkin kering, merasa susah, merasa seperti aduh kok begini keadaannya, ya, ingatlah ayat ini berkata, tetaplah bermegah atas kelemahan kita, supaya kuasa Tuhan, kuasa Kristus turun menaungi aku. Artinya Tuhan senang ketika kita merendahkan diri, ketika kita mengakui Tuhan, ketika kita berseru kepada Tuhan, Tuhan, dalam kok saya begini Tuhan, keadaan saya begini, ya, Tuhan kasih karunia Allah turun atas kita. Haleluya. Saya lanjut lagi, saudara-saudara, ya. Ayat 9, tidak selalu ia menuntut. Haleluya. Tuhan kita bukan Tuhan yang suka nuntut, saudara-saudara, ya. Kita justru yang seringkali nuntut. Kalau Tuhan nuntut balik kepada kita, habislah kita ini, saudara-saudara. Dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Haleluya. Satu hal yang kita perlu pelajari, kalau Allah kita adalah baik dan kita ingat kebaikannya, dia tidak pernah dendam, mari kita juga lepaskan. Kalau ada yang dendam satu dengan yang lain, ya, dendam ini adalah sesuatu yang bisa menjatuhkan kita atau bisa menghalangi kita untuk masuk dalam kerajaan sorga. Jadi mari, kalau kita ada rasa dendam, mari lepaskan itu, ya, berdamailah dengan semua orang, ya. Puji Tuhan. Ayat 10, tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Ya, kita ini banyak dosa, banyak kesalahan. Tetapi ayat 11 berkata, tetapi setinggi langit dan di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya. Ini kasih karunia lagi, ya.
atas orang-orang yang takut akan Dia. Mari peliharalah rasa takut dan hormat kepada Tuhan. Amin. Saya selalu ingin menekankan Matius 10 ayat 28 berkata, hendaklah kita jangan takut kepada mereka yang bisa membunuh tubuh kita, tetapi hendaklah kamu harus takut kepada Dia yang bisa membunuh tubuh kita dan membunuh jiwa kita dan kemudian memasukkan ke neraka. Itulah yang kita harus takuti, saudara-saudara. Jadi tolong diingat terus. Saya juga belajar, saya tanamkan di dalam pikiran saya Matius 10 ayat 28. Jangan takut kepada mereka yang bisa membunuh hanya tubuh kita, tapi takutlah kepada Dia yang bisa membunuh tubuh, jiwa, dan menjebloskan kita dalam neraka. Ya, ayat 11, ayat 13. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, ya ketika kita mulai merasa seperti Tuhan gak sayang kok sama saya, ingat, apakah saudara sebagai orang tua sayang gak kepada anak-anak? Senakal-nakalnya anak-anak, sejahat-jahatnya anak-anak, orang tua pasti mengasihi mereka. Demikian pun Tuhan kepada saudara dan saya. Jangan ragukan, Dia tetap menyayangi, peduli, dan memperhatikan saudara dan saya. Asal kita tetap ada di dalam rasa takut dan hormat kepada Tuhan. Haleluya. Ayat 14. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Haleluya. Ya, kita ini debu. Dalam bahasa asli dikatakan kita ini rabis, saudara-saudara. Sampah. Tuh. Bayangin tuh. Nggak ada artinya kita ini. Tapi Tuhan angkat kita menjadi anak-anak-Nya. Kita bersyukur untuk hal ini. Inilah kebaikan Tuhan. Kita ini cuma sampah, saudara-saudara. Nggak ada arti apa-apa yang dibuang begitu saja. Tapi rupa-rupanya Tuhan jadikan kita menjadi umat yang berkenan kepada Dia. Ayat 15 berkata begini, marilah kita sadari akan hal ini. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, yang tadi dikatakan rabis, ya rabis itu sampah. Tapi juga lebih bagus diangkat sedikit menjadi rumput, tapi kemudian menjadi bunga di padang. Demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya. Ya, di sini dikatakan kita ini seperti rumput. Ya, Yakobus berkata kita ini seperti uap. Ada yang berkata seperti bayang-bayang maut. Aduh, kita ini rentan banget, saudara-saudara. Ya, kita ini rentan sekali. Itu sebabnya kita perlu melekat terus kepada Tuhan. Ya, ada juga yang mungkin bukan mati karena COVID, mungkin mati karena ketakutan, mungkin mati karena hal-hal yang lain. Rentan sekali ini. Sebab firman Allah berkata kita seperti rumput, seperti uap. Itu sebabnya mari kita perlu terus melekat dan ingat kebaikan Tuhan. Jangan sekali-kali ada dalam benak kita berkata Tuhan itu tidak baik. Tapi kita mau katakan Dia baik. Saya yang harus terus diperbaiki. Haleluya. Jangan mempersalahkan Tuhan. Yesus tidak pernah salah. Dia tidak pernah berdosa dan Dia tidak kenal dosa. Tapi Dia menjadi dosa karena saudara dan saya. Haleluya. Ayat 17. Tetapi kasih setia Tuhan, ini kasih karunia Tuhan, ya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu. Haleluya. Marilah sebagai orang tua kita perlu menjadi contoh, menjadi teladan
Bagaimana kita takut dan hormat kepada Tuhan sehingga Dia akan menjadi turun-temurun seperti anak cucu. Ya, saya kira semua orang tua mendambakan hal ini, ya, bahwa saya memberikan satu contoh teladan supaya keturunan saya juga boleh diselamatkan oleh Tuhan. Ayat 18. Bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Ini kunci, ya. Dikatakan mari kita berpegang kepada perjanjiannya. Perjanjian Tuhan itu selalu nyata, selalu jadi, saudara-saudara. Tidak ada perjanjian Tuhan yang dibatalkan. Ketika Allah berjanji, maka itu akan digenapi. Lambat atau cepat, perjanjian Tuhan itu akan digenapi. Dan ingat untuk melakukannya. Marilah kita melakukan. Tuhan sangat menghormati orang yang tahu firman-Nya dan kemudian melakukannya. Ayat 19 berkata begini, Tuhan sudah menegakkan takhta-Nya di sorga. Ya, dalam bahasa lain dikatakan prepare His throne in heaven. Tuhan menyediakan tempat. Mari tolong Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Dan kerajaannya berkuasa atas segala. Dia sedang prepare. Dia sedang menyediakan, ya. Jadi Tuhan sedang menyediakan tempat buat saudara dan saya. Kita sedang menunggu nih, tunggu panggilan saudara-saudara. 14 ayat 1. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Jadi Tuhan itu transparan kepada saudara dan saya, terbuka saudara-saudara. Ya. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi Tuhan naik ke surga untuk menyediakan tempat. Kalau Dia nggak naik ke surga, kita nggak ada tempat di sana, saudara-saudara. Ya, Dia menyediakan tempat. Ayat 3 berkata begini. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali. Ya, jadi kematian orang-orang yang ada di dalam Tuhan itu bukan sesuatu yang merugikan, tapi merupakan satu perpindahan dari tempat yang fana di dalam dunia ini ke tempat yang disediakan Tuhan. Aku akan kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara melihat betapa kreatifnya Tuhan, betapa baiknya Tuhan, betapa berkesinambungannya pekerjaan Tuhan. Ya, pekerjaan Tuhan, rencana Allah itu berkesinambungan dan tidak ada yang gagal, tidak ada yang stuck. Tapi mau atau tidak mau, Dia akan berjalan terus. Itu sebabnya dari pihak kita, marilah kita membangun kehidupan yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Sebab mau atau tidak mau, rencana Tuhan akan berjalan terus sampai kepada kesempurnaan. Haleluya. Itulah kebaikan Tuhan. Ya, jadi Dia sedang menyediakan tempat. Nanti Dia akan kembali menjemput. Ya, bayangin Tuhan itu Dia sudah bikin, Dia sudah buat. Dia kembali untuk menjemput. Kita dijemput, saudara-saudara. Haleluya. Ya, jadi siap-siaplah dijemput, ya. Puji Tuhan. Jangan takut ya saudara-saudara. Ini kok ngomong tentang penjemputan. Haleluya. Tapi Tuhan itu baik. Amin. Ayat terakhir, ayat 20. Pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya, hai pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan firman-Nya dengan mendengarkan suara firman-Nya. Pujilah Tuhan, hai segala tentaranya, hai pejabat-pejabatnya
yang melakukan kehendak-Nya. Pujilah Tuhan, hai segala buatannya, di segala tempat kekuasaan-Nya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Artinya sebagai kesimpulan, hidup ini harus memuji Tuhan. Senang kek, susah kek, dalam keadaan linglung kek, dalam bingung apa, angkat hatimu dan puji Dia. Jadi kalau kita lagi bete, saudara-saudara, nggak tahu mau bikin apa nih, begini salah, tidur salah, miring sini salah, miring kanan salah, mau tidur nggak bisa tidur, mungkin sudah minum apa tuh? Rupa-rupanya antimo itu bukan untuk mabuk sebenarnya, untuk tidur. Waktu kami naik bus mau ke Sorowako, kami dengan anaknya Pendeta Subolu, saya bilang enak banget kamu tidurnya. Mobil stop, kita turun ini, kamu tidur terus. Saya minum antimo. Kenapa kamu mabuk? Oh bukan om. Baru saya tahu di situ. Antimo itu buat tidur katanya. Oh begitu ya. Saya kira buat mabuk. Jadi antimo itu buat obat tidur. Jadi kalau mungkin sudah minum obat tidur nggak bisa tidur, puji Dia, sembah Dia, agungkan Dia. Amin. Kalau kita nggak bisa tidur dalam keadaan ketakutan, mungkin Tuhan sedang berbicara kepada kita untuk mari angkat hatimu, angkat batinmu, puji dan sembah Dia. Kalau kita dalam keadaan sakit, puji dan sembah Dia. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, saudara-saudara. Saya sedikit kesaksian, saya beberapa hari yang lalu tanggal 2 saya melayani di Iglesia, dan dari rumah saya udah bilang sama istri saya, tolong doakan saya punya dada sebelah kiri sakit, kalau tarik nafas sakit, tembus sampai ke belakang. Ya, saya bilang bantu doa ya. Dan puji Tuhan, kami saya melangkah, saya memuji Tuhan. Tidak jalan lain, saudara. Istri bisa minta tolong untuk doakan, tetapi dari roh kita harus memuji Tuhan. Ya, dan saya menyanyi, saudara. Saya menyanyi di mobil, saya menyanyi sampai melayani. Saya bersaksi pun di Iglesia bahwa dada saya sakit, saya didoakan, saudara. Didoakan oleh hamba Tuhan di sana. Puji Tuhan, ya. Dan pulangnya saya hanya digosok saja. Ini penggosok saya itu tuh, si Timo itu. Sehari 2 kali Timo gosok urut. Haleluya. Puji Tuhan, sekarang saya sehat, saudara. Haleluya. Dan mari saya sambil digosok sama Timo, mungkin dia dengar atau tidak, saya nyanyi. Di sisi Tuhanku semuanya aku mau alami. Ya, itu nyanyian saya. Mobil saya nyanyi lagi. Tuhan, di sisimu segala sesuatu aku mau alami, asal aku ada di sisimu Tuhan. Ya, dan Tuhan pelihara sampai saat ini. Doakan, ya, doakan supaya Tuhan tetap pakai untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, puji Tuhan. Saya juga sampaikan kepada Bang Jody bilang coba periksa. Barangkali jantung itu, ya Tuhan tolong ya, biarlah semua untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Di sisi Tuhan segala sesuatu ku mau alami, asal aku ada di sisimu Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita masuk di dalam perjamuan Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk masuk di dalam perjamuan Tuhan. Tuhan itu baik adanya buat kita. Haleluya. Mana ini kita nyanyikan sejauh timur dari barat, ya Tuhan melemparkan segala dosa kita, dan ini adalah salah satu kebaikan yang prima dari Tuhan buat saudara dan saya, ya, sehingga segala dosa kita, dosa merah seperti kermisi, dosa merah padam, ya, ketika kita minta ampun kepada Tuhan. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 kalau saya tidak salah dikatakan, ketika kita minta ampun kepada Tuhan
sebab Tuhan itu adil dan Dia mengampuni segala dosa-dosa kita. Sejauh timur dari barat, kita berdiri bersama-sama. Saya undang Bapak Jody nanti dan Bapak Paul, mari datang untuk melayani perjamuan Tuhan. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Haleluya. Jauh ke dalam tubir laut Kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih, betapa pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Saudara-saudara, pengampunan dari Tuhan itu sangat penting. Sebab kita banyak sekali kesalahan kita, banyak dosa. Dosa yang kekal itu sudah dipatahkan di kayu salib. Tapi dosa, pikiran, perasaan, iri, kesombongan itu seringkali masih melekat kepada kita. Dan hal-hal itu bisa merintangi perjalanan kita untuk mencapai kesempurnaan. Minta ampun kepada Tuhan. Kalau ada rasa dengki, ada rasa dendam, ada rasa sakit hati, kecewa, tidak percaya adalah dosa yang paling besar. Tidak percaya kepada Tuhan, tidak percaya kepada firman Allah, tidak mau merendahkan diri kepada Tuhan adalah dosa yang paling besar kepada Tuhan. Tapi ketika kita minta ampun kepada Tuhan, Dia mau mengampuni kita dan membersihkan, menjadikan kita putih seperti salju. Haleluya. Nyanyikan lagi nyanyian ini sambil kita menyembah kepada Tuhan. Tuhan, ini saya Tuhan, ampuni saya, sucikan saya, supaya saya berlayak kepadamu. Haleluya. Betapa besar, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepada Tuhan. Dia baik, Dia baik. Ingat selalu kebaikannya. Haleluya. Haleluya. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Mungkin ada di antara kita yang mungkin masih merasa sakit, merasa khawatir, merasa takut, bahkan tidak tenang hidupnya. Saudara perlu dipulihkan oleh Tuhan dengan minta ampun kepada Tuhan atas segala dosa-dosa yang sengaja maupun tidak sengaja, yang kami ingat ataupun yang kami tidak ingat. Maka ada pemulihan terjadi dari Tuhan. Dan inilah yang kita butuhkan di hari-hari yang
menakutkan ini. Kita perlu dipulihkan oleh Tuhan. Hati dipulihkan, pikiran dipulihkan. Haleluya. Perjamuan Tuhan mengingatkan kita bagaimana Dia menderita buat saudara dan saya. Haleluya. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh nyanyikan chordnya. Haleluya. Betapa besar, tanamkan di dalam pikiran dan perasaan kita. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Engkau maha dinanti. Tuhan berada di sorga, di tempat yang maha kudus, tapi Dia berada di hati yang remuk dan hati yang rendah. Dia ada di sini. Dia mau memulihkan segala keadaan kita. Tuhan baik, jangan lupa kebaikan-Nya. Haleluya. Amin. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri Tuhan. Haleluya. Pengampunan yang Kau beri. Sekali lagi. Pengampunan yang Kau beri. Haleluya. Haleluya. Inilah yang kami butuhkan ya Tuhan. Yang paling berharga yang kami butuhkan ketika dosa-dosa kami diampuni oleh Engkau. Haleluya Tuhan. Banyak kali dosa yang kami tidak sadari Tuhan, tapi Engkau adalah Allah yang Maha Tahu. Ampuni segala dosa-dosa kami ya Tuhan. Berikan kami kerendahan hati, berikan kami hati yang takut akan Tuhan, sebab inilah yang menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih kami berhadapan dengan tubuh dan darah Yesus melalui perjamuan Tuhan pagi hari ini. Mari Tuhan, kami akan menikmati perjamuan Tuhan, roti dan anggur yang adalah tubuh dan darah Yesus, yang adalah makanan yang sungguh ya Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau memberkati, dan ini menjadi makanan dan minuman yang sungguh, mendatangkan kesembuhan ilahi bagi yang sakit, mengangkat segala khawatir takut ya Tuhan, dan mengangkat segala dosa-dosa kami, sehingga kami berlayak di hadapan Engkau, dan kami tidak perlu takut lagi Tuhan. Apapun yang akan terjadi, kami percaya Tuhan sudah sediakan tempat buat kami di sorga. Terima kasih Bapa dalam sorga, terpujilah nama-Mu. Berkati kedua hamba-Mu yang menjadi kepanjangan tangan untuk perjamuan Tuhan ini. Berkati seluruh jemaat Tuhan. Kami satu di dalam Engkau ya Tuhan. Bagaikan roti yang tadinya satu, tetapi kemudian dipecah-pecahkan menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk menerima perjamuan Tuhan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita nyanyi nyanyian cintanya dan kasihnya. Dikorbankan demi seluruh manusia, ya darah domba tercurah di Kalvari. Darahnya, oh darahnya, hapus
cintanya dan kasihnya, oh dan kasihnya lebih dari segala yang ada. Oh putranya dikorbankan bagi seluruh manusia. Ya darah domba, nikmati darah domba, tubuh dan darah Yesus. Nikmati dengan rasa syukur, mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan. Darahnya hapuskan dosaku, cintanya dan kasihnya, cintanya. Firman Allah berkata, apa gunanya kita memiliki seisi dunia ini? Semua kita punya, tetapi jiwa kita tidak selamat. Putranya dikorbankan demi seluruh manusia. Berdiri bersama-sama. Kita membaca ayat firman Tuhan yang ada di tangan saudara. Renungkan, doakan kepada Tuhan, biarlah itu jadi seturut dengan kehendak daripada Tuhan. Cintanya dan kasihnya lebih dari segala yang ada. Oh putranya haleluya, Yesus dikorbankan sebagai anak Allah. Dia dikorbankan buat saudara dan saya. Darah domba tercurah di Kalvari. Oh darahnya, ya hapuskan dosaku. Darah domba Allah, ya darah domba tercurah di Kalvari. Ingat, darah domba Allah tercurah di Kalvari karena dosa saudara dan saya, tetapi dia hapuskan melalui darah yang tercurah dari Kalvari. Haleluya. Darah domba, jangan anggap remeh darah Yesus. Darah Yesus lebih dari segala-galanya. Oh darahnya, ya darahnya hapuskan dosaku. Kita tenang sejenak. Saya bacakan ayat yang ada di tangan saya. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataan
Matius 24 ayat yang ke-35. Semua akan berlalu, saudara-saudara. Kehebatan manusia, segala sesuatu akan berlalu. Foreskopnya adalah COVID yang sedang merajalela sekarang. Semua dikoncang, semua aspek dunia ini dikoncang. Menjadi satu peringatan buat kita untuk mari kita koreksi diri, periksa diri, dan hidup di dalam kekudusan, dalam takut akan Tuhan. Sekali lagi saya bacakan, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku atau firmanku tidak akan berlalu. Pegang janji firman Tuhan bahwa Dia adalah Tuhan yang baik adanya. Haleluya. Kita angkat posting ini dengan tangan kanan kita, dengan iman kita angkat, dan firman Allah berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Mari tingkatkan ucapan syukur kepada Tuhan. Dalam segala hal kita mengucap syukur. Dalam kesusahan, dalam ketakutan, dalam penderitaan, mari kita belajar mengucap syukur kepada Tuhan. Ia memecah-pecahkan yang berkata, inilah tubuhku, kita pecahkan, yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan makna. Kita makan dengan iman, makan dengan memandang kepada Yesus, sambil mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan buat segala kebaikannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, makanlah. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita angkat cawan dengan tangan kanan kita. Demikian Dia juga mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Haleluya. Tuhan tidak lama lagi datang. Kita siapkan diri kita. Kita angkat cawan ini, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan berkati cawan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Minumlah. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Mari angkat suara dan berterima kasih kepada Tuhan bahwa Tuhan itu baik, dan jangan melupakan kebaikannya. Ada banyak benefit, ada banyak keuntungan buat kita dalam penderitaannya, tetapi kitalah yang beruntung. Haleluya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kita nyanyikan nyanyian ini, dan mari kita bersyukur terus kepada Tuhan. Haleluya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Sekali lagi, oh kasih Allahku sungguh telah terbukti. Dia buktikan apa yang Dia firmankan. Allah merencanakan dan Dia buktikan dengan nyata. Tidak pernah berdusta, tidak pernah ingkar janji, tetapi semua yang difirmankan
digenapi dalam kehidupan kita sehari-hari. Bersyukur, oh bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku, ku sembah. Sekali lagi bersyukur. Saya undang Bapak Dani Alamiah, mari berdoa syafaat baik bagi pemerintah, bagi para medis, bagi jemaat Tuhan, bagi kita semua. Biarlah kita hidup dalam mengucap syukur senantiasa kepada Tuhan, sebab ini adalah kehendak daripada Tuhan. Bersyukur, haleluya. Oh bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih. Mari tingkatkan ucapan syukur kita sebelum kita pulang ke rumah kita masing-masing. Bawalah hati yang mengucap syukur kepada Tuhan. Sekali lagi mengucap syukur. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan selama hidupku, selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Sungguh besar kasih-Mu ya Tuhan. Kami boleh merasakan betapa baiknya Engkau di dalam hidup kami. Kebaikan-kebaikan yang Engkau sudah nyatakan di dalam hidup kami, biarlah kami selalu ingat di dalam hidup kami ya Tuhan, bahwa Engkau telah mengampuni kami dari segala dosa dan pelanggaran kami. Bahkan Engkau menyembuhkan kami dari segala sakit penyakit kami ya Tuhan. Dan Engkau membaharui kami dengan hasrat yang baru, sehingga kami boleh bagaikan Raja Wali yang akan terbang tinggi bersama dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah meluputkan kami dari lubang kubur yang berusaha untuk menjauhkan kami daripada-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk apa yang Kau berikan kepada kami. Biarlah ini selalu ada di dalam ingatan-ingatan kami ya Tuhan, sehingga kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami ya Tuhan. Baharuilah kami Tuhan, baharuilah kami ya Tuhan. Semangat yang Kau berikan dalam hidup kami ya Tuhan, untuk kami selalu menyembah dan memuji Engkau di dalam setiap situasi apapun di dalam hidup kami kepada-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami mau berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami ya Tuhan. Luputkanlah bangsa dan negara kami dari segala yang jahat. Luputkanlah bangsa dan negara kami dari paham-paham radikal yang ada saat ini. Biarlah Roh Kudus tolong bagi pemerintah kami takut akan Tuhan dan menjauhi segala kejahatan ada di dalam pemimpin bangsa kami. Bapak Presiden kami, Bapak Joko Widodo, dibantu oleh Bapak Wakil Presiden dan para menteri. Tuhan, biarlah rancangan Tuhan terjadi atas bangsa dan negara kami ya Tuhan, sehingga kami boleh melihat Tuhan keselamatan yang dari Tuhan, yang Tuhan kerjakan bagi bangsa kami ya Tuhan. Kami percaya hari-hari ini Tuhan sedang menyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Saudara-saudara kami dari Bani Kedar, Bani Nebayot boleh datang kepada-Mu ya Tuhan. Mereka mengakui
bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa Yesus adalah Juru Selamat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya ya Tuhan, Engkau sedang menyatakan kuasa-Mu di tengah-tengah bangsa-bangsa yang ada ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, kuasa-Mu tetap sama, dulu, sekarang, dan selama-lamanya ya Tuhan. Yesus yang kami sembah adalah Yesus yang tidak berubah, dulu, sekarang, dan selama-lamanya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Berkati pelayan-pelayan-Mu ya Tuhan, dimanapun mereka berada ya Tuhan. Jaga lindungi mereka. Urapi hamba-hamba-Mu dengan urapan-Mu dari tempat yang maha tinggi. Tanda-tanda heran menyertai di dalam pelayanan hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Karunia-karunia yang Kau taruh di dalam kehidupan hamba-hamba-Mu semakin termanifestasi di hari-hari ini ya Tuhan. Sehingga Tuhan, dunia boleh melihat Tuhan bahwa Engkau ada di dalam gereja-Mu, Engkau bertahta di atas gereja-Mu ya Tuhan. Kehadiran-Mu nyata dan kuasa-Mu bekerja atas gereja-Mu di hari-hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati Tuhan untuk persiapan Gereja Pantekosta di Indonesia akan bermusyawarah besar pada bulan Maret Tuhan, tanggal 15 dan 16 Maret mendatang. Tuhan, panitia yang sedang bekerja hari-hari ini, Tuhan tolong, Tuhan jaga lindungi mereka. Biarlah mereka boleh mempersiapkan musyawarah besar ya Tuhan, dan musyawarah besar boleh berjalan dengan lancar dan aman, dan semua Tuhan hamba-hamba-Mu dipenuhi dengan kuasa-Mu, sehingga ada kesepakatan untuk duduk bersama-sama ya Tuhan, dan mengadakan Tuhan musyawarah besar dan menghasilkan keputusan yang besar untuk menyambut kedatangan-Mu kedua kali ya Tuhan. Dan kerajaan-Mu semakin dinyatakan melalui gereja Pantekosta di Indonesia, melalui pimpinan yang Tuhan pilih, yang Tuhan nyatakan Tuhan, dengan segala kesepakatan yang ada di antara hamba-hamba Tuhan yang ada ya Tuhan. Hingga tidak ada lagi perpecahan, tidak ada lagi Tuhan pemisahan, tetapi kuasa Tuhan bekerja atas gereja Pantekosta di Indonesia ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja-Mu di tempat ini. Berkati hamba-Mu Bapak Ibu Gembala kami, urapi senantiasa dengan urapan-Mu. Pakai Bapak Ibu Gembala kami untuk menyampaikan visi yang Tuhan berikan kepada hamba-Mu ya Tuhan, untuk jemaat Tuhan jalani di hari-hari yang penuh dengan kesukaran dan kelemahan ini Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami berdoa memberkati Bapak Ibu Gembala kami, memberkati isi pastor yang ada, memberkati jemaat-jemaat Tuhan dimanapun berada ya Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang bimbang Engkau teguhkan ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa Tuhan bekerja atas gereja-Mu yang ada di tempat ini ya Tuhan. Biarlah kebangkitan terjadi di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada di GPD untuk Penyukapa ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pakai semua aktivis yang ada, biarlah semuanya bekerja bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan bagi-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Jauhkanlah kami dari segala yang jahat. Jauhkanlah kami daripada virus-virus yang ada ya Tuhan. Lindungi kami, bungkus kami, pagari kami, dimanapun kami berada. Pekerjaan anak-anak-Mu Tuhan berkati. Segala usaha anak-anak-Mu Tuhan berkati. Pelayanan anak-anak-Mu Tuhan berkati. Biarlah wadah-wadah yang ada, wadah wanita, pria, sekolah minggu, remaja, pemuda, remaja, boleh kembali Tuhan berjalan sesuai dengan rancangan Tuhan, dan nama-Mu yang dipermuliakan dan dibesarkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ini yang menjadi doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur.
Terima kasih Tuhan. Dan oleh sebab itu Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, pulanglah dengan tenang, pulanglah dengan damai, pulanglah dengan hati yang mengucap syukur. Hiduplah di dalam mengingat kebaikan Tuhan. Dan Tuhan kami tidak pernah salah, Tuhan kami tidak pernah berbuat jahat, tidak pernah merancang kejahatan, tapi rancangan Tuhan adalah hari depan yang penuh damai. Pulanglah dengan berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus. Lindungi dalam perjalanan pulang anak-anakmu, kemanapun mereka pergi, Tuhan menyertai. Berkat ini kita terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan semua yang diberkati Tuhan berkata amin. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Ya Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Kau segalanya, kau segalanya bagiku. Amin. Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Kelas-kelasnya